Shalom buat kita semuanya. Sampai bertemu kembali di ibadah pertanggungan keluarga malam ini. Untuk itu kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 767 ayat 5 dan ayat 7. Mar hite-hite gowarni de bata ama, dohok gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok gowarni tod di parbadia na tumopalangi dohok tanoon. Amen. Mangasahod de bata say hamonanga do ula honota, ngok maho ale parhinaloan, tersunggul maau dibuha siang hari, pujiok kumaho di tonga-tongan niya kabangso ale Tuhan, edehonok kumaho di tonga-tongan niya kamarga. Haleluya, martangiang mahita. Ali Tuhan debata para sirohan na sumurung, mauliate marohanami tuho, ala di jauho kami tu pakirimod di hanguluan sa liling-nililing na. Sa leho matodim tu rohanami, asa margogo kami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului kami akan na di banua gijangi. Pargogoy mahami manaluhos sa luhut na naing mga batami tu hasonangan. Sa ipagada haporsyaon pakirimon doho pamopomon ni rohanami, asamona kami ro di ujung na laho majalo tupali kami di jolom ala ni anakmu Tuhan Yesus si panguluami. Amin. Kita baca firman Tuhan yang menjadi epistel buat kita pada malam ini, tertulis dalam Injil Markus pasal ke-6 ayat 6b sampai ayat 13. Markus 6 ayat 6b sampai ayat 13, kita membacanya secara responsoria. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 666 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang menyertai kami hari demi hari, memampukan kami melakukan segala aktivitas kami, dan biarlah setiap hidup kami boleh menjadi pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih kami kembali berkumpul di malam ini di ibadah pertangyangan keluarga. Biarlah segala nyanyian dan pujian kami boleh menjadi kemuliaan dan penyembahan dari kami hanya untuk nama-Mu saja. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami rindu akan pengajaran-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Ajari kami untuk berhikmat memahami firman-Mu, dan melaluinya kami dikuatkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita yang saat ini mengikuti panduan ibadah pertangyangan ini, saya mau menyapa kita semua. Shalom dan salam sehat untuk kita semuanya. Nah, untuk itu firman Tuhan yang menjadi berita sukacita untuk kita tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 5. Yehezkiel pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakannya, mari kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhakakan terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tentulah kita masih mengingat firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kemarin, minggu tanggal 20 Juni. Tentunya kita sangat mengingat bahwa Paulus menyebutkan kita orang percaya sebagai teman sepelayanan. Paulus menekankan kita untuk menjadi seorang pelayan di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan hari Minggu itu memberitahukan kepada kita bahwa hidup saya dan hidupmu adalah hidup yang diberkati. Hidup kita penuh dengan kasih karunia. Untuk itu jangan biarkan kasih karunia itu menjadi sia-sia karena kita tidak menggunakannya dengan baik. Dan itu sebabnya firman Tuhan hari Minggu kemarin mengajak kita memakai karunia yang diberikan Allah dengan menjadikan hidup ini menjadi seorang pelayan. Mempersembahkan segala kekuatan, hidup, bahkan waktu yang kita miliki untuk melayani Tuhan.
mengerjakan yang baik, mengerjakan yang benar. Totalitas kehidupan ini mau kita persembahkan menjadi pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, itu firman Tuhan hari Minggu itu mengajak, memanggil kita untuk menyadari berkat yang telah kita terima mau kita pakai menjadi berkat bagi sesama. Kekuatan yang telah Tuhan berikan mau kita pakai melayani sesama. Kesehatan yang Tuhan berikan mau kita pakai melayani sesama. Bahkan semua yang telah Tuhan berikan, apakah itu waktu, keluarga, bahkan harta yang kita miliki, mau kita pakai melayani sesama untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Nah, itulah hakikat peran dan tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Kalau kita membuka firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar, yang telah memanggil kamu dari kegelapan menuju terang. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Yesus, sangat jelas firman Tuhan mengingatkan sebuah tugas panggilan kita di dunia ini. Kita dipanggil menjadi pelayan, kita dipanggil menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan melalui kehidupan kita secara totalitas. Nah, untuk itu demikian juga halnya melalui firman Tuhan hari ini, melalui kitab Yehezkiel yang baru kita baca tadi. Sangat jelas bahwa melalui Nabi Yehezkiel saat ini, maka firman Tuhan juga memanggil kita dan mengutus kita ingin menjadi seorang pelayan yang memberitakan kebenaran dan keselamatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui firman Tuhan hari ini, di tengah-tengah panggilan kita memberitakan firman Tuhan, kita mau belajar dari kisah panggilan Allah kepada Nabi Yehezkiel. Itu yang kita baca melalui firman Tuhan hari ini. Nah, mari coba kita lihat satu persatu melalui ayat yang pertama. Nah, ayat yang pertama firman Tuhan berkata, bangunlah dan berdirilah. Kenapa firman Tuhan berkata bangun dan berdiri? Karena pada saat firman ini disampaikan, bangsa Israel sedang terpuruk. Bangsa Israel sedang hidup menderita. Mereka sedang ada di dalam pembuangan Babel. Kehidupan yang terpuruk, kehidupan yang sungguh mengalami banyak kesusahan, membuat mereka terjatuh. Itu sebabnya firman Tuhan memanggil Yehezkiel untuk bangun dan berdiri. Artinya kehidupan yang terpuruk, kehidupan yang mengalami kesusahan, kehidupan yang terjatuh ingin dibangkitkan oleh Tuhan. Dan itu panggilan Tuhan kepada Yehezkiel, agar Yehezkiel bangun dan berdiri, dan panggilannya untuk membangunkan, membangkitkan kembali semangat orang Israel yang sedang terpuruk pada saat itu. Nah, di ayat kedua dikatakan bahwa rohku kembali. Artinya firman Tuhan mau mengajak kita, sering sekali ketika hidup kita terjatuh dan semakin terjatuh, semakin lemah dan semakin lemah karena kita tidak punya pegangan. Untuk itu firman Tuhan berkata hari ini rohku kembali, itu artinya semangat yang kembali, spirit yang kembali, ada harapan, ada terang. Itu yang dialami oleh Yehezkiel ketika dia terjatuh, ketika dia mengalami kehidupan yang sungguh sangat tidak punya lagi harapan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi ketika Tuhan memanggil mereka, rohku kembali, ada semangat kembali, ada harapan kembali. Dan di ayat 3 dikatakan apa yang menjadi tugasnya. Tugasnya adalah menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan berita sukacita, menyampaikan janji keselamatan yang dari Tuhan. Dan di ayat 4 dikatakan kemana tujuan itu akan disampaikannya? Kepada bangsa Israel yang bebal, bangsa Israel yang keras hati, bangsa Israel yang selalu bebal dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang di ayat yang kelima, Tuhan berkata, sebebal apapun bangsa Israel, tapi ingatkan mereka bahwa aku tetap bersama-sama dengan mereka.
Nah, untuk itu saudara-saudari, apa pesan yang boleh kita petik melalui firman Tuhan hari ini, melalui kisah pemanggilan Nabi Yehezkiel, mau kita jadikan sebagai sebuah motivasi, pembelajaran. Demikian hidup kita. Kita dipanggil menjadi Yehezkiel masa kini, pembawa berita sukacita, membangkitkan semangat orang, pembawa berita firman Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Nah, pesan yang pertama firman Tuhan berkata, bangkit dan berdirilah. Itu pesan firman Tuhan untuk kita hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, bangsa Israel sedang mengalami keterpurukan, demikian hidup kita. Oleh karena COVID-19, saat ini kita sedang mengalami keterpurukan. Saat ini kita sedang mengalami banyak kesusahan, banyak yang melemah, banyak yang terpuruk, banyak yang menyerah, banyak yang madele, marungu-tungu di tengah-tengah kehidupannya. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita, jangan padamkan rohmu. Kembalikan roh itu, kembalikan spirit itu, kembalikan semangat itu dengan ajakan firman Tuhan yang mengajak kita untuk bangkit dan berdiri. Jadi firman Tuhan mau berkata, hidup tanpa firman membuat kita semakin terjatuh. Hidup tanpa firman membuat kita semakin terpuruk. Tapi lihat nats ini, ketika Allah memanggil Yehezkiel untuk bangkit dan berdiri, Yehezkiel mau mendengarkan firman itu, maka roh yang selama ini sudah padam kembali hidup kembali. Nah, itu pesan pertama buat kita. Kalaupun COVID-19 ini membuat kita semakin terpuruk, tapi jangan padamkan roh, semangat dan harapanmu. Dengarkan firman, bersekutu dengan firman, biar engkau menyala-nyala, tetap kuat, tetap semangat, tetap berpengharapan bahwa dengan firman hidupmu akan selalu bersukacita, bersyukur, dikuatkan dan dimenangkan. Nah, yang kedua firman Tuhan berkata kepada kita, apa yang menjadi tugas kita? Kita ditugaskan memberitakan kebenaran. Bukan hanya dengan mulut, tapi memberitakan kebenaran dengan hidup secara totalitas. Nah, mari kita lihat firman Tuhan hari ini. Setelah Yehezkiel mendengarkan firman Tuhan, dia disuruh memberitakan apa yang dia dengar. Maka firman Tuhan berkata kepada kita, rajinlah mendengar firman, rajinlah belajar firman, agar ketika engkau menguasai firman, ada bekal untuk kau sampaikan. Yang menjadi masalah, ini malas dengarkan firman, tapi pandai-pandian mau menyebarkan firman. Enggak pernah belajar firman, tapi menasihati firman. Itu omong kosong. Atau sebaliknya, rajin dengar firman, rajin belajar firman, tapi tak pernah mau menyampaikan kebenaran. Itu sama saja bohong. Jadi dua hal ini sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak orang yang malas ke gereja, malas dengan firman, tapi memudai di sana sini, menyampaikan suara kebenaran di sana sini. Itu artinya suaranya kosong, gak punya dasar. Tapi sebaliknya banyak orang yang rajin ke gereja, terus di gereja, tiap hari di gereja, tapi dari mulutnya tidak pernah terdengar suara kebenaran. Itu sama saja bohong. Firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari pertama dengar-dengaran akan firman, dan kita diutus menyampaikan firman. Kebenaran, menyampaikan suara sukacita, menyampaikan suara pembaharuan kepada banyak orang. Beritahukanlah yang benar, bukan yang hoax. Beritakanlah berita yang membangun, bukan berita yang menakut-nakuti. Beritakanlah kata-kata motivasi, bukan kata-kata yang melemahkan. Ajak orang memperbaharui diri, bukan semakin provokasi untuk semakin melakukan kejahatan. Itu yang perlu dikatakan firman Tuhan hari ini. Apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini, mari sampaikan informasi yang benar. Kenapa banyak orang takut divaksin? Karena informasinya banyak yang gak benar. Sekarang kita diajak memberitakan kebenaran, ajak orang mematuhi prokes, ajak orang vaksin agar COVID ini bisa diputuskan. Jadi mari menyampaikan kebenaran, menyampaikan kata-kata penghiburan, menyampaikan kata-kata motivasi, kata-kata sukacita, kata-kata yang membangun. Itu firman Tuhan. Biarlah kata-katamu adalah kata-kata yang benar, kata-kata yang memberkati, bukan kata-kata yang menghujat, menakut-nakuti, memfitnah, mengejek, membuli, atau apapun namanya. Tapi melalui Nabi Yehezkiel kita diajak, ketika kita sudah mendengar firman,
sampaikan dia melalui kata-katamu dan hidupmu secara totalitas. Dan yang terakhir, yang ketiga, firman Tuhan berkata di ayat 5, terserah mereka mau mendengar atau tidak, kata ayat 5. Dan baik mereka mendengar atau tidak. Artinya tugas kita adalah sampaikan yang benar dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kalau mereka enggak dengar, itu urusan dia dengan Tuhan. Itu sebabnya ada firman Tuhan berkata, molo marsala dongami dang dipicakko molo pemate dongami alani hasala anna alesia kodo tunggoku mudarna. Ale molo marsala dongami dipicakko dang ditangihon ibana mate do ibana alani hasala anna ale malua hosiani. Artinya ketika seseorang bersalah, kamu tidak menegurnya, kalaupun orang itu mati oleh karena kesalahannya, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban darimu yang tidak menegur orang yang salah tadi. Tapi ketika ada orang yang salah, engkau menegurnya, kalaupun yang salah itu mati oleh karena kesalahannya, engkau telah bebas dari pertanggungjawabannya. Artinya tugas kita adalah sebuah keharusan, sampaikan yang benar. Sampaikan yang benar. Walaupun kita harus menerima perlawanan, walaupun kita harus menghadapi orang-orang bebal seperti yang digambarkan dalam nas ini, tapi firman Tuhan mengajak kita sampaikan yang benar, ungkapkan yang benar. Dan ingatlah, firman Tuhan hari ini memberikan jaminan, Tuhan memperlengkapi setiap orang yang mau dipakai Tuhan menjadi alatnya. Tuhan akan memperlengkapi setiap orang yang akan mau Tuhan pakai menjadi alatnya. Untuk itu mari saudara-saudari jemaat Tuhan, kita mari bangkit berdiri, mari dengan semangat, mari tetap dengar-dengaran akan firman, mari tetap dikuatkan oleh firman, dan setelah itu mari bangkit berdiri untuk menjadikan hidup kita penyampai, pemberita firman di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Engkau mengajari kami bahwa Engkau memanggil kami menjadi pembawa firman di tengah-tengah kehidupan ini, pembawa berita kebenaran, pembawa berita-berita yang baik, agar melalui keberadaan kami boleh membawa berita-berita sukacita, penghiburan, pembaharuan di tengah-tengah kehidupan ini. Mampukan kami Bapa untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Mu, dan mampukan dan serta kuatkan kami menjadi pemberita-pemberita firman di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian, dari buku ND nomor 671 ayat 1, setelah bernyanyi doa syafaat dipimpin oleh salah seorang anggota keluarga. 671 ayat 1. Kita kembali bernyanyi memuji Tuhan, buku ND nomor 791 ayat 1 dan 2, dan kita menyerahkan persembahan kita dengan sukacita.
Napasaha mapeliat tatu debata martangi yang mahita. Ali debata ama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhu si lehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sa hatami masiya na nilehom itu kami pelian nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasya kami pelianon, pati buluhon harajaw mo dito nga ni huriam doho di portipion. Buhay maroha nami marhite-hite todim, asalam hutadda kami godang ni silehon-lehom itu kami, asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami, amen rak mahita madok di tangiang hatopatay. Aliyaman nami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say roma harajaumu, say sauk malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leko matu kami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Una kami togi ko tu pangujunan, palua mahami siap pangago, ay horo na puna harajaon, do hagogon, rodi hasangapo sa leleng nililing na. Amen asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani de bata ama, doho parsauran ni tod di porbadia ma, madongani hamu saluhu na. Amen.